Gus Baha, ya, yang sebegitu alimnya, dia hina, dia ejek, dia ledek, gila nggak kira-kira? Dan sekarang dia menemukan jalan buntu atas arogansi tangannya tuh. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Salah satu contoh cuitan Twitter terlapor yang diduga LBH Ansor Maluku mengundang ujaran kebencian ialah, tapi Stakuf gagal merekonstruksi tudingan pengungsi yang dialamatkan pada habaib potongan-potongan sejarah yang disodorkan untuk berbasis data yang dapat dikonfirmasi secara utuh dan valid. Hanya kebencian. Tentu pertunjukan kebodohan tersebut akibat dari terjebak pada watak politik destruktif. Itu salah satu cuitan Asegaf. Kemudian contoh cuitan lainnya yang dinilai LBH Ansor Maluku yang mengandung ujaran kebencian ialah, wajar bila memicu reaksi kalangan habaib di berbagai daerah, menyoroti fenomena kebencian pada habaib yang disponsori ketum PBNU. Wah, kebencian kepada habaib yang disponsori ketum PBNU katanya. Kegagahan Faisal Asegaf memang kita bisa temukan di cuitan-cuitannya di media sosial. Beberapa kali dia pernah dilaporkan oleh Ansor, tetapi berujung permintaan maaf. Kita bisa temukan di cuitan-cuitannya di media sosial ya. Beberapa kali dia pernah dilaporkan oleh Ansor, tetapi berujung permintaan maaf. Nah sekarang Ansor, Banser, LBH, seluruh Indonesia sudah gak tahan terhadap kelakuannya. Maka dari tanggal sekarang, tanggal 7 sampai tanggal 11, LBH seluruh Indonesia akan melaporkan Faisal Asegaf. Dan satu, harus berujung pidana, bukan lagi selesai di atas materai. Kita baca beritanya ya. Dia menghina sehina-hinanya Ketua Umum PBNU. Dari pantau, diduga tebar ujar kebencian ke Ketum PBNU, Ansor laporkan akun Twitter Faisal Asegaf ke polisi. Lembaga Bantuan Hukum LBH Ansor Maluku melaporkan akun Twitter Faisal Asegaf ke Polda Maluku karena diduga menebar ujaran kebencian yang dialamatkan kepada Ketua Umum PBNU Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf. Mulai 7 November 2022 sampai dengan Jumat 11 November 2022, LBH Ansor se-Nusantara akan melaporkan akun atas nama Faisal Asegaf secara serentak, kata Ketua LBH Ansor Maluku. Laporan tersebut merupakan reaksi atas postingan-postingan akun Twitter atas nama Faisal Asegaf yang diduga mengarah pada ujaran kebencian. Cuitan Twitter akun yang dilaporkan LBH Ansor Maluku diduga dibuat untuk menimbulkan permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan suku, agama, ras, dan golongan. Kami berharap kepada penegak hukum, khususnya polisi, untuk dapat menjalankan tugasnya secara objektif dan profesional demi hukum dan ketertiban masyarakat, harap dia. Jadi jelas di sini LBH Ansor seluruh Indonesia akan bergerak, akan melaporkan Faisal Asegaf dari mulai tanggal sekarang ya, tanggal 7 sampai nanti tanggal 11. Memang Faisal Asegaf sedari dulu kurang ajar. Dia punya bibir, punya tangan tuh untuk mentweetkan, untuk mengucapkan sesuatu. Dia pernah loh meminta untuk kemudian itu foto Hasyim Asyari turunkan di ruangan ini, ganti fotonya. Coba bayangkan, siapa dia? Nyuruh-nyuruh NU untuk menurunkan Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asyari. Wah, pokoknya sangat banyak sekali. Kepada kiai-kiai ulama-ulama NU, dia katakan, pokoknya coba Anda cek di YouTube ucapan-ucapan Faisal Asegaf mengenai NU. Luar biasa biadab sekali. Gus Baha, ya, yang sebegitu alimnya, dia hina, dia ejek, dia ledek, gila nggak kira-kira? Nah sekarang Ansor Banser LBH seluruh Indonesia sudah nggak tahan terhadap kelakuannya.
Maka dari tanggal sekarang, tanggal 7 sampai tanggal 11, LBH seluruh Indonesia akan melaporkan Faisal Assegaf, dan satu harus berjuang pidana, bukan lagi selesai di atas materai. Ormas yang dulu ngebeng pada pemikiran cemerlang dan pengaruh para tokoh habaib kini dibajak untuk membenci habaib. Itu hak Anda, tapi ada konsekuensinya. Ia mengatakan cuitan akun Twitter atas nama Faisal Assegaf diduga melanggar ketentuan pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Ia menegaskan, pada prinsipnya LBH Ansor menjunjung tinggi kebebasan berpendapat dan menghargai pendapat orang lain. Hanya saja, jika pendapat itu menghancurkan martabat orang lain, maka tindakan tersebut bertentangan dengan budaya Nusantara di Indonesia yang mengedepankan adab serta sopan santun. Selain itu, LBH Ansor mengedepankan proses-proses penyelesaian masalah dengan pendekatan kekeluargaan. Namun perbuatan Faisal Assegaf yang dilaporkan bukanlah yang pertama kalinya. Sebelumnya, perbuatan yang dilakukan Faisal Assegaf telah diselesaikan secara kekeluargaan dengan permintaan maaf Faisal Assegaf. Harapannya yang bersangkutan tidak mengulangi perbuatan tersebut. Namun, ternyata Faisal Assegaf justru mengulangi perbuatan yang sama. Karena perbuatan yang dilakukan Faisal Assegaf dilakukan kembali, kami memilih menempuh jalur hukum pidana, ujarnya. Ia sepakat proses pidana adalah jalan terakhir dalam penyelesaian suatu persoalan hukum. Upaya hukum pidana ditempuh setelah terlapor dinilai dengan sengaja mengulangi perbuatan yang berlawanan dengan hukum. Dia menghina sehina-hinanya ketua PBNU, dari pantau diduga tebar ujar kebencian ke ketum PBNU Ansor. Laporkan akun Twitter Faisal Assegaf ke polisi lembaga bantuan hukum. Dan itu kemudian berlaku kepada semuanya. Dan itu berlaku kepada semuanya, termasuk Faisal Assegaf. Siapapun ya, siapapun. Gak ada ajaran di NU itu untuk membenci habaib, gak ada. Memuliakan, menghormati, dan sebagainya. Itu ajaran yang kita terima. Namun kalau ada memang Habib, kebetulan Habib yang malah tidak menyejukkan umat, yang malah memprovokasi umat, yang malah menghadirkan gejolak pikiran, emosi, hati nurani yang ini yang kita kritik itu loh. Masa sih turunan suci baginda Muhammad SAW seperti ini? Ya, sangat jauh dengan perilaku datuknya. Saya kira itu. Dan memang dulu Gus Yahya itu pernah mengucapkan urusan ya habaib-habaib pengungsi di Indonesia. Ya pengungsi. Dan sekarang dia menemukan jalan buntu atas arogansi tangannya tuh. Menulis di Twitter. Katanya ketum PBNU sengaja disponsori untuk membenci para habaib. Gak ada, kita dari kalangan NU, saya termasuk salah satu santri NU, itu dalam ajarannya membenci habaib, yang benar, gak ada. Tapi kalau memang ada habaib-habaib yang kemudian memprovokasi masyarakat, ada kan, kita nggak bisa menutup mata lah, ini fakta. Itu yang kita nggak mau. Karena pada akhirnya habaib-habaib seperti itu mencoreng nama baik baginda Muhammad SAW. Itu mencoreng nama baik darah suci Nabi. Ya, begitu. Kata siapa? Ketum PBNU disponsori kemudian untuk membenci para habaib. Di dalam tubuh NU juga banyak habaib kok, termasuk Habib Lutfi bin Yahya yang sangat dihormati oleh orang-orang NU. Ketika PBNU, ketika orang-orang NU mengkritik seseorang, itu bukan karena Habibnya. Kalau kebetulan yang dikritik adalah Habib, bukan karena Habibnya, tapi kelakuannya. Indonesia.